bertahta, Engkau Tuhan yang bersemayam di atas setiap puji-pujian dan penyembahan umat-Mu. Dan kami percaya setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh naik sebagai dupa yang harum, dan biarkan itu menyukakan dan memuaskan hati-Mu Tuhan. Memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pagi hari ini. Tuhan memberkati memakai kehidupan mereka lebih hari lebih dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati juga sidang jemaat yang setia untuk beribadah, baik ibadah secara onsite maupun online. Kami semua menerima berkat yang terbaik, berkat yang sama untuk kami terima kebenaran firman Tuhan, roti kehidupan itu Tuhan. Karena ketika kami mengetahui kebenaran dan menghidupinya, maka kebenaran itu akan sanggup memerdekakan setiap hidup kami. Berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari ini, semua yang mengikuti ibadah baik secara online juga. Tuhan, Kau yang hadir tempat ini, Kau juga hadir dimanapun saat ini sidang jemaat-Mu sedang mengikuti ibadah. Dan kami boleh terima blessing anugerah Tuhan yang terbaik pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terima dengar kebenaran firman Tuhan dan kami mau melakukannya. Supaya setiap kami boleh mengalami kedahsyatan dan keajaiban firman-Mu itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mari katakan sama-sama saya, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan, tim Praise and Worship yang sudah melayani dan membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Shalom. Ya, yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangannya. Oke, yang mengikuti ibadah secara online, untuk memastikan Anda hadir ya dalam ibadah pagi hari ini, ketik di live chat Anda, Shalom. Ya, saudaraku ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Meskipun saya tidak bisa melihat secara utuh raut muka wajah Anda, tapi tadi seperti WL bilang, mata Anda itu menyiratkan mata orang yang berpengharapan dan bersemangat. Yang setuju katakan amin. Ya, orang yang tidak berpengharapan, orang yang tidak bersemangat tuh matanya juga kelihatan loh saudaraku ya. Sendu, sayu, lunglai, wah saudara. Tapi saya bersyukur jemaat di sini bersemangat untuk beribadah. Juga yang mengikuti ibadah secara online, saya harap kita tidak menjadi penonton, tetapi kita benar-benar beribadah. Saudara benar-benar kondisikan situasi di sekeliling Anda, ya saudaraku, untuk kita bisa konsentrasi, terima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya senantiasa berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, kehidupan kekristenan itu adalah satu kehidupan yang sangat menarik. Ya, saudara dan saya ini kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Ya, dan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Tetapi saudaraku, target tujuan Yesus datang ke dunia tidak berhenti atau tidak sekedar supaya saudara dan saya diselamatkan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Dia sebagai Juru Selamat pribadi kita, saudaraku. Dan roh Tuhan berdiam dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kita yang harusnya binasa, sekarang saudara dan saya kita adalah orang-orang bukan saja diselamatkan, tapi saudara dan saya diadopsi menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Amin saudara. Tetapi tidak hanya berhenti situ saja. Kalau tujuan Yesus datang ke dunia hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya, sehingga ketika kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya saudaraku, kita menjadi orang-orang diselamatkan, pasti kita langsung pulang ke rumah Bapa, saudara. Tetapi hari ini saudara dan saya kita masih ada di tempat ini, ya kita masih hidup, ya saya yakin Tuhan punya tujuan, ya bukan sekedar saudara dan saya diselamatkan, tetapi Dia mau saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Katakan sama-sama saya, serupa dengan Kristus. Bagaimana itu serupa dengan Kristus? Mari kita buka terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Mari yang di rumah juga bisa membuka Alkitab atau melihat di screen, ya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudaraku, tujuan utama, saudaraku, Tuhan menciptakan saudara dan saya. Firman Tuhan katakan, untuk menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia. Nah saudara, kata segambar dan serupa itu tidak berarti memiliki arti secara fisik, saudaraku. Tetapi segambar dan serupa itu memiliki pengertian yang pertama, bahwa saudara dan saya kita ini merepresentasikan, mewakili Allah di muka bumi itu. Ini, saudara, ini sesuai dengan apa yang terjadi di zaman kuno ya, untuk menunjukkan bahwa sebuah kota, sebuah daerah itu dikuasai oleh seorang penguasa, biasanya dibangun sebuah patung ya. Kalau penguasanya sudah berganti, patung itu akan dirobohkan dan diganti oleh patung penguasa yang lain. Dan di Indonesia juga terbiasa seperti itu ya. Kalau kita ke Jepara, kita masuk Jepara, kita akan melihat patung tokoh wanita dari Jepara. Siapa saudara? Ibu Kartini yang gandeng anak itu yang di Jalan Pemuda. Kita akan menemui patung tokoh wanita yang terkenal yang berasal dari Jepara, saudaraku. Dan mata uang zaman dulu juga biasanya ada gambar dari penguasa yang menunjukkan simbol kekuasaan. Merepresentasikan, mewakili kekuasaan dari penguasa yang berkuasa saat itu. Dan bukan hanya sekedar merepresentasikan, saudaraku, segambar dan serupa itu saudara juga berbicara soal bahwa saudara dan saya itu adalah refleksi Allah. Ya saudaraku, Tuhan kan melarang kita untuk membuat patung dan segala macam ya. Dia tidak mau kita menyembah Dia melalui hal-hal yang seperti itu. Dan bagaimana kita bisa melihat kehadiran Allah melalui diri kita, saudaraku. Melalui hidup saudara dan saya ini yang merefleksikan Allah. Bukan sekedar mewakili kehadiran Allah, tapi kita ini saudaraku mencerminkan, kita ini sebagai cerminan Allah di dunia ini, saudara. Ketika gambar diri manusia itu rusak, karena apa? Adam jatuh ke dalam dosa. Maka gambar diri manusia itu menjadi rusak karena dosa. Kemudian apa? Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal, yang merupakan gambar Allah yang sempurna, untuk datang ke dunia ini, untuk memulihkan gambar diri kita. Supaya saudara dan saya bisa merefleksikan, menjadikan hidup kita ini menjadi cerminan dari Allah sendiri, saudaraku. Sehingga dunia bisa melihat Kristus itu ada dalam hidup kita. Itulah artinya segambar dan serupa dengan Allah. Mungkin kita berpikir, aduh apa bisa ya? Siapa kita ini? Kita ini manusia yang penuh dengan dosa, kita ini darah dan koyor. Apa bisa kita menjadi segambar dan serupa dengan Allah? Saudaraku, mari kita akan buka terlebih dahulu dalam Filipi pasal 3. Ayat yang ke-10. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Mari saya rindu tiap kali pembacaan firman Tuhan ini, kita akan bisa baca bersama-sama Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Ya, di screen sudah ditampilkan, mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Yang ku kehendaki, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudaraku, surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus saat dia ada dalam penjara. Ya, saudaraku, siapa Rasul Paulus kita tahu sendiri ya. Kita pasti tahu dia adalah orang yang sangat hebat. Dia orang yang sangat jenius. Dia orang Ibrani asli dari suku Benyamin, saudaraku. Dan dari kelompok orang-orang Farisi itu merupakan satu kelompok mazhab yang sangat elit di kalangan orang Yahudi. The best, nomor 1 terbanyak Farisi, kemudian kedua Saduki, kemudian yang ketiga baru ahli-ahli Taurat. Dan dia orang yang sangat pinter, orang yang sangat hebat, saudaraku, di zamannya itu, saudara. Tapi saudara baca di ayat-ayat sebelumnya. Orang yang sangat hebat dengan kebanggaan yang luar biasa, dengan pencapaian yang hebat. Ketika dia bertemu dengan Kristus,
Saudaraku, semua yang dia anggap itu satu kebanggaan, pencapaiannya dia selama ini, dia katakan semuanya itu sampah dibandingkan dengan Kristus. Ketika dia bertemu dengan kebenaran Kristus, saudaraku, apa yang terus di ayat yang ke-10, saudaraku, dia berkata, yang ku kehendaki. Ketika dia bertemu dengan kehendak, saudaraku, kebenaran Kristus, dan kehendak Kristus itu ada dalam hidupnya, maka itu akan mengubahkan kehendak Rasul Paulus, saudaraku. Sehingga dia berkata, yang ku kehendaki. Kehendaknya bukan kehendak dirinya sendiri lagi, tapi kehendak Kristus. Yang pertama apa saudara dikatakan? Yang ku kehendaki, dikatakan adalah mengenal dia. Katakan sama-sama, saya mengenal dia. Iya, yang mengikuti ibadah secara online, tulis di live chat, mengenal dia. Bagaimana saudara dan saya kita bisa serupa dengan Kristus? Tidak ada jalan lain. Kita harus mengenal dia. Bagaimana kita bisa merefleksikan, menjadi cerminan Allah? Kita harus kenal siapa dia. Ya saudaraku, kata mengenal di sini saudara dipakai kata dalam bahasa aslinya ginosko. Ginosko itu memiliki pengertian yang pertama saudara, mendekat, saudaraku, untuk mengenal lebih dekat. Kalau dalam bahasa Inggris dipakai istilah knowing by experience. Saudaraku, mengenal dari pengalaman pribadi. Mendekat untuk mengenal lebih dekat. Ya, itu ginosko. Saudara dan saya tidak bisa kenal Tuhan dari jauh. Saudara dan saya harus kenal Tuhan dari dekat, saudaraku. Gak mungkin kita bisa kenal seseorang, ya. Bagaimana karakternya, bagaimana orang Jawa bilang aten-atennya. Kalau kita nggak bergaul karib, kita nggak kenal dekat, ya. Saudaraku, bagaimana kita bisa seperti tadi serupa dengan Allah kalau kita nggak kenal dekat, ya. Kalau sekedar hanya kalau kita ingin tahu, kenal seseorang, kita browsing dari Google atau dari Facebooknya atau Instagramnya, itu bukan ginosko saudara. Itu hanya sekedar mencari informasi tentang profil seseorang. Tetapi kalau saudara dan saya kita ini mau menjadi serupa dengan Kristus, tidak ada jalan lain. Kita harus ginosko dengan dia. Kita harus kenal dengan dia. Dari dekat saudaraku. Yang kedua pengertian ginosko itu saudara. Saudara mengenal cara berpikir Tuhan dari pengetahuan akan kebenaran. Saudara, bukan hanya kita kenal dekat dengan dia. Bukan hanya sekedar kita bergaul karib dengan Tuhan. Tapi saudara kita tahu sudut pandang cara Tuhan memandang segala sesuatu. Cara berpikir. Seperti apa yang Kristus pikirkan itu harus menguasai hidup saudara dan saya. Karena saya melihat masalah yang banyak terjadi dalam kehidupan manusia itu disebabkan oleh kesalahan cara berpikir. Tapi saya percaya ketika kita bertemu dengan kebenaran Kristus, ya saudaraku, maka cara berpikir kita juga pasti akan berubah. Ketika kita mengenal dekat, kita bergaul karib, kita intim dengan Tuhan, tentunya melalui apa saudara? Melalui firman yang diberikan kepada kita. Maka saya percaya itu akan mengubah cara pandang kita, cara berpikir kita. Mungkin hari ini saudara, masalah pergumulan saudara tidak selesai atau belum selesai. Tapi ada sesuatu yang bisa mengubahkan keadaan Anda. Apa saudara? Ketika Anda mengubah cara pandang kita dengan cara pandang ilahi. Mari katakan sama-sama saya, cara pandang ilahi. Itu penting sekali saudara. Karena itu yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Sekali lagi kita mungkin belum bisa mengubah keadaan tidak berubah. Tapi kita bisa mengubah keadaan dan Tuhan berikan itu ada di tangan saudara dan saya. Dengan apa? Mengubah cara pandang kita. Saudara, Tuhan tidak selalu memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan masalah, saudaraku, menghalaukan masalah. Tapi Tuhan berikan kepada kita sesuatu di tangan apa? Untuk kita mengubah cara pandang kita. Sebagai contoh saudara, kita buka di dalam kitab Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21. Ya.
Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia saat Israel dalam masa-masa kegelapan, masa-masa yang sangat suram. Ratapan pasal 3 dikatakan begini, tetapi ayat 21, hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Di terjemahan Alkitab VND dikatakan, tetapi akhirnya aku memikirkan hal-hal itu. Apa yang dipikirkan oleh Nabi Yeremia? Jadi saudaraku, ratapan ini punya latar belakang Israel, ya, khususnya suku Yehuda, saudaraku, ditawan ke Babel. Ya, saudaraku, Yeremia sudah sering memperingatkan kepada bangsa Israel, khususnya suku Yehuda ini, supaya mereka bertobat, berbalik dari jalan yang salah. Tetapi bukannya didengar, malah Yeremia ditawan, dikurung, saudaraku. Dan akhirnya bangsa Israel, suku Yehuda ini dari dua suku kan terbagi jadi 10 suku, selatan dan utara. Yang utara ini 2 suku, saudaraku, yaitu suku Yehuda salah satunya. Saudaraku, mereka ditawan ke Babel. Dan Tuhan bilang mereka harus mengalami masa tawanan itu 70 tahun. Dan yang tua, yang sakit-sakitan ditinggal, ya, ditinggal. Dan mereka yang ditinggal itu mereka menderita kelaparan. Bukan hanya mereka ditawan, tapi apa? Simbol kebanggaan mereka bait Allah dihancurkan. Simbol identitas kebanggaan mereka Yerusalem dihancurkan, diluluh lantakkan. Saudara, ini membuat Israel masuk dalam masa-masa kegelapan. Dan mereka harus tertawan selama 70 tahun, saudara. Dan kalau saudara baca di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-20, Yeremia mengatakan begini, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ya, di ayat 20 Yeremia menulis bahwa dia sangat terpuruk, dia sangat tertekan. Karena apa? Jiwaku memikirkan hal itu. Apa yang Yeremia pikirkan sehingga membuat jiwanya terpuruk, tertekan? Penderitaan bangsanya. Saudaraku, keadaan yang dialami oleh bangsanya. Saudaraku, dia melihat bagaimana bangsa yang besar, bangsa pilihan Allah itu harus terusir dari tanah perjanjian. Ketika dia melihat nasib bangsanya yang seperti itu membuat apa, saudara? Jiwanya tertekan, jiwanya terpuruk. Tapi saudara membaca ayat 21, ada aura yang berbeda. Ada suasana yang berbeda. Ayat 21, Yeremia berkata, tetapi akhirnya aku memikirkan hal-hal itu dan jiwaku dan aku mempunyai pengharapan. Apa yang dipikirkan Yeremia? Apakah nasib bangsanya? Apakah penderitaan bangsanya? Tidak, saudaraku. Ketika Yeremia mengisi pikirannya dengan cara pandang yang ilahi, dia memikirkan akan kebaikan Tuhan. Dia memikirkan akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap pagi. Dia mengisi pikirannya dengan rahmat Tuhan, anugerah Tuhan. Itu yang membuat pengharapannya bertumbuh. Yang setuju dengan saya katakan amin, saudara. Jadi cara berpikir ini penting sekali, saudara. Melihat setiap keadaan yang saat ini saudara dan saya alami. Saya suka sekali dengan ilustrasi bunga mawar. Dan hari ini saya mau bagikan bunga mawar. Bisa dibagikan ya, Ci, ke wanita-wanita istimewa di tempat ini. Karena Anda adalah best woman ever. Ya, wanita yang terbaik yang pernah ada. Kan Amsal 31 ayat yang ke-29 katakan kan, banyak wanita berbuat baik, tetapi engkau melebihi semuanya. Jadi hai wanita-wanita, berbanggalah, Anda adalah best woman ever. Wanita terbaik yang pernah ada di dunia. Yang wanita katakan amin. Iya, ya. Hati-hati ya, itu 2 jenis mawar. Mawar lokal yang penjualnya bilang mawar Jowo. Ternyata mawar ya ada Jowo, ada ya macam-macam. Dia bilang ini Bu, ini mawar Jowo. Oh iya, lah yang ini yang masih banyak durinya. Oh, ini mawar Holland. Jadi yang banyak durinya kecil-kecil itu mawar Holland. Sengaja tidak saya suruh membersihkan karena durinya terlalu halus. Nah, wanita-wanita, ibu-ibu, semua kita, kalau saudara melihat mawar yang ada di tangan saudara, selama ini yang kita pikirkan, lihat mawar itu apa? Mawar yang berduri, apa duri yang berbunga? Mawar berduri kan? Saya ini pencinta bunga, saya suka sekali dengan bunga. Ya, sayang di gereja yang baru ini, ya anak saya bilang, Mah, gereja yang modern tuh tidak ada bunga loh Mah.
Saya coba selip-selipkan bunga, ketahuan anak saya disingkirkan lagi. Enggak boleh ada bunga. Gereja yang lama full bunga, kayak orang mau mantenan pokoknya ya. Jadi sekarang di rumah saya ada satu ruangan tuh full. Saya punya stok bunga yang begitu banyak. Karena di gereja yang baru agak sulit saya menempatkan bunga. Saya suka bunga, saudara. Kalau saudara lihat bunga mawar tuh bagi orang-orang simbol apa, saudara? Simbol kasih, cinta, keperkasaan. Orang bilang simbol keseimbangan kasih karena ada bunga, ada durinya. Selama ini kalau kita lihat bunga mawar, kita selalu melihat mawar yang berduri. Sehingga ada lagunya toh, bagi yang angkatan saya, ya, Kak Agus ke atas, ya Pak, ada lagunya yang dinyanyikan oleh Bruri Marantika kalau tidak salah. Mawar berduri, kini ku pergi. Kau melukai hatiku. Kalau saudara lihat mawar ini, kadang kita itu berpikir, Tuhan itu memang kreatif tapi keisengan. Ya, ngapain bunga sudah bagus-bagus, ya indah dengan berbagai macam warna, baunya semerbak, ya cowok-cowok kalau mau merayu calon pacarnya atau kalau Valentine bawanya bunga sedap malam apa mawar, saudara? Sama-sama wangi, ayo bawanya apa? Mau kasih sedap malam? Pasti. Saya ada pengalaman ya, ketika kakak saya pertama menikah itu ada yang mau nyumbang dekor ya dengan bunga hidup. Wah, kita seneng kan, jadi gratis lagi. Dan akhirnya H-1 teman dari ayah saya itu datang dari Semarang bawa satu mobil bunga hidup, saudara ya. Pasang semua, saya bantu sampai hampir dini hari kita itu ikut dekor, saudara. Ya, dekornya didominasi dengan sedap malam dan melati. Melatinya tuh disundui di itulah apa namanya palem, daun palem dihilangin daunnya, kemudian ada carang-carangnya diisi melati. Bagus ya ibu-ibu ya, bagus. Dan gereja pagi itu sebelum pemberkatan kakak saya ya, Ibu Lydia dengan Pak Yohanes, itu wanginya pol, saudaraku. Semerbak. Itu ada apa namanya karpet merah, itu full melati. Ya, kalau sekarang kan enggak pernah ya nemuin ada pernikahan terus kasih melati di karpetnya, biasanya ditempelin imitasi, ya, karena mahal. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita kan seneng, oh wangi nih yo, wangi nih. Ketika mulai pemberkatan, ada yang nyenggol mama saya. Dia bilang begini, Bu, iki pemberkatan apa pemakaman? Loh, lah kenapa? Ambune kayak lu persemayaman jenazah. Loh, apa yang salah? Bagi saya ini wangi banget, saya suka. Ternyata image dari bunga melati, mungkin sedap malam itu seperti itu. Padahal ya nggak seharusnya ya, saudara, kita nabur di makam ya pakai mawar ya, saudaraku ya. Kadang melati juga. Tapi saudara, sama-sama wangi, tapi mawar itu untuk menyimbolkan cinta kasih, saudaraku. Nah, saudara, kita sering kali berfokus kenapa di bunga yang indah itu harus ada duri yang membuat kita kadang kalau nggak dibersihkan kita bisa tertusuk. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang iseng, tapi dia adalah the best creator in the world. Dia adalah pencipta yang begitu imajinatif, kreatif, yang tidak ada tandingannya. Dia tidak iseng tempatkan duri-duri itu di dahan dari bunga mawar, tidak, saudara. Tetapi duri-duri itu harus ada, Tuhan tempatkan di situ untuk menjaga kelopak bunga mawar. Dari mana mawar saya? Oh, mawar saya ketinggalan. Ya udah. Ya, saudara, untuk menjaga kelopak bunga mawar itu yang begitu rapuh supaya tidak rontok karena apa? Banyak binatang-binatang nakal. Makanya kan lagunya ada gini. Banyak kumbang yang datang menghisap sari madunya. Aduh sayang, banyak kumbang yang mati karena tertusuk duri. Aduh sayang. Kamu bingung ya nih, ya itu lagu apa ya? Ya, itu lagu zaman tante, ini sudah tante ya. Tante ke atas ya. Yang zamannya saya pasti tidak asing dengan lagu Mawar Berduri ya. Kalau lagi patah hati nyanyinya Mawar Berduri ya, saudaraku.
Kumbang-kumbang itu tuh saudara pengennya mencelok di kelopak bunga mawar tuh, tapi kelopaknya itu rapuh saudara. Jadi perlu ada duri-duri. Duri-duri itu bukan Tuhan iseng, tapi untuk menjaga supaya keindahan bunga mawar itu terjaga dengan utuh sampai waktunya Anda petik dan taruh di rumah saudara. Itu bukan mawar yang protol, ya. Mawarnya bunganya masih utuh kelopaknya. Saudaraku, nah dari situ kita mengerti. Ketika kita punya cara pandang yang benar, cara pandang ilahi, kita nggak lihat mawar kok berduri, tapi kita lihatnya keren ya. Sekarang saya kalau lihat mawar, Tuhan tuh luar biasa ya. Duri-duri yang begitu banyak kok ya bunganya indahnya luar biasa. Saya suka sekali mengagumi bunga dan segala macam. Termasuk saya mengagumi duren. Tahu duren? Ya, Anda bau duren hari ini karena 2 hari berturut-turut saya makan duren. Saudara ya, buah yang banyak durinya. Tapi di dalamnya saudara ya, indahnya nikmatnya dunia bagi yang suka. Yang nggak suka, aduh jangan ada baunya. Anak saya bilang, mama jangan bawa pulang durian ya, baunya bikin pusing. Tapi yang suka itu kenikmatan dunia. Ya. Sayangnya ini masanya sudah hampir habis. Luar biasa kan, dan saya tiap kali pulang ke Jepara, saya lihat pohon-pohon duren. Saya suka sekali lihat pohon duren. Karena impian saya, visi saya harus punya pohon duren suatu ketika. Ya, punya tanah yang luas, saya tanami duren, saya tanami mangga, saya tanami macam-macam buah-buahan. Terus suami saya bilang, nek kelakon ya apa namanya, kalau kelakon ya apa kamu akan benar-benar nanam duren. Ya, nek kejatuhan duren piye, ya toh. Saudara, itu luar biasa, saudara. Ketika kita punya cara pandang ilahi, kita bisa menyingkapi segala sesuatu seperti Tuhan memandang. Saudaraku, ketika Yeremia mengisi pikirannya, dia memikirkan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, anugerahnya. Dia mempunyai pengharapan, saudara. Dan saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan. Amin, saudara. Jangan saudaranya fokus kepada masalahmu, penderitaanmu, kesesakanmu. Semalam saya telepon cukup lama dengan seseorang. Tadinya dia telepon dengan suami saya, tapi karena suami saya kan ini dalam perjalanan beli bunga mawar, dia harus ke toko Indomaret dan berhenti, dia turun, saya melanjutkan perbincangan. Jadi bapak ini sedang menjaga istrinya yang sudah 9 tahun ini, sejak 5 tahun setelah pernikahan, istrinya menderita penyakit kanker yang unik, penyakit kanker yang langka. Jadi awalnya di payudara, kemudian pindah ke ginjal, pindah ke lever, dan hari ini semua organ tubuh utamanya komplikasi sudah kena kanker, saudara. Hari Kamis saya ke sana, kita berdoa, kita mengurapi ibu muda ini. Ya, saudara melihat secara keadaan memang berat, dan saya lihat bapak muda ini nggak mudah, dia masih punya anak masih kecil-kecil, ya. Orang mertuanya, orang tua dari istrinya juga sudah usia 85 tahun. Yang mamanya 76 tahun ikut membantu menjaga istrinya di rumah sakit. Saudara, saya berbincang-bincang dengan dia dan saya memberikan kekuatan, ya. Saya memberikan kekuatan kepada dia. Tapi yang luar biasa, saya senang sekali dengan cara berpikirnya dia. Memang berat, 9 tahun sudah tidak terhitung berapa kali harus kemo. Ketika ginjalnya kena kanker, kemo. Nanti livernya kena dirambah kanker, kemo, saudara. Sampai tubuh istrinya udah nggak karu-karuan, saudaraku. Tapi dia berkata, yang saya syukuri Bu, istri saya tidak dalam taraf yang harus kesakitan. Jadi dia cuma lemes, tidak bisa makan hari-hari ini, dan kesadarannya memang sudah sangat menurun, tinggal kira-kira 5% atau 10%. Secara manusia tidak ada pengharapan. Tapi saya melihat ada sesuatu yang berbeda. Saya juga ngomong kepada bapak muda ini, coba temukan kebaikan-kebaikan Tuhan di balik semuanya ini. Bagaimana kamu mengalami mujizat Tuhan selama 9 tahun itu, Tuhan tolong dengan luar biasa. Kamu ingat tahun lalu di saat pandemi kita bisa piknik bareng seharian dari pagi sampai malam bersama kamu, istri dan anak-anak. Kita bisa ketawa-ketawa, istrimu dengan ceria, semangat dalam kondisi perut sudah membesar, saudara. Tapi saya melihat istrinya enggak capek, dia senang sekali jalan-jalan. Lihat banyak kebaikan Tuhan. Hari ini mertuamu, mamamu juga sehat, bisa menjaga anak-anakmu.
Terlebih istrinya nggak mengalami kesakitan yang terlalu bagaimana. Cuma memang sudah tidak, kesadarannya sudah sangat menurun. Saudaraku, di balik setiap peristiwa dalam hidup kita, cara pandang kita itu sangat menentukan apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Di tengah-tengah kondisi kami hari-hari ini harus pergumulan membangun, menyelesaikan tanggung jawab kami dalam pembangunan gereja yang Bapak Ibu sering sudah pernah dengar. Ya saudaraku, bukan perkara yang mudah. Tiap bulan kami ada tanggung jawab untuk mengangsur untuk pembelian tanah. Nanti setelah 2022 kami harus bertanggung jawab menyelesaikan biaya pembangunan. Suami saya sempat membentuk tim untuk penggalangan dana, tapi sampai hari ini tim itu tidak jalan. Karena apa? Kita belum ada bayar untuk pembangunan, jadi rancangan anggaran belanjanya tidak bisa keluar, saudaraku. Sehingga apa? Kita hanya berserah kepada Tuhan. Ya saudaraku, disitulah kita diajar untuk mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia. Dan saudara tahu, cara Tuhan menolong itu di luar apa yang pernah kami pikirkan dan bayangkan. Bukan orang-orang yang kami kenal dekat, yang malah saudaraku digerakkan Tuhan untuk saudaraku menjadi saluran berkat bagi gereja kami. Salah satunya suatu ketika menjelang malam jam 7 malam, saya ajak suami saya untuk makan nasi goreng di Puri. Ada nasi goreng Welahan favorit saya. Ketika saya dalam perjalanan mau makan nasi goreng, tiba-tiba handphone suami saya berdering. Karena dia saat lagi nyetir, saya angkat. Ternyata suster dari papi mertua saya. Suster papi mertua saya berkata begini, "Cik, cepat ke rumah papi." "Apa?" "Ini loh, tadi aku buka pampersnya papi. Ada orang yang mengirim pampers lewat ekspedisi. Ternyata di dalam pampersnya setelah dibuka itu ada segepok buntelan." Buntelannya apa saudara? Enggak mungkin batu bata ya. Buntelannya tentunya duit saudara. Dan tidak pakai lama-lama, habis makan nasi goreng saya sama suami langsung cus ke sana saudara. Dan yang luar biasa, pas untuk bayar angsuran bulan itu yang kurang 2 hari saudaraku. Saya percaya itu kalau bukan Tuhan tidak mungkin saudara. Tapi Tuhan sedang set hati kami supaya kami fokus hanya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua saudara, bagaimana saudara dan saya menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, yang kedua tadi Filipi pasal 3 ayat 10, bukan saja kita harus mengenal Dia, tapi kita juga harus mengenal kuasa kebangkitannya. Katakan kuasa kebangkitannya. Kita tahu bersama apa itu kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan adalah kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kuasa yang sanggup mengubahkan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Saudara dan saya, kuasa kebangkitan itu diberikan dan ada dalam hidup saudara dan saya. Amin saudaraku. Sehingga Galatia pasal 2 ayat 20, coba kita buka bersama-sama. Galatia pasal 2 ayat 20, dikatakan apa saudara? Galatia pasal yang kedua ayat 20. Bentar. Iya, kita akan baca bersama-sama. Galatia pasal 2 ayat 20. 3, 2, 1. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi saudara, Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit itu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yaitu kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitannya yang memampukan saudara melakukan segala sesuatu seperti yang Yesus lakukan. Ketika kita menyadari hal itu, saya yakin cara pandang kita, kehendak kita, tingkah laku kita, perbuatan kita akan berubah. Sehingga untuk menjadi serupa Kristus mudah apa sulit saudara? Tidak sulit saudara. Ketika hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, Kristus tinggal berdiam dalam hidup kita. Kristus yang hidup, Kristus yang bangkit. Sehingga hidup kita pun bukan bangkit, hidup kita menjadi kehidupan yang ilahi. Kemanapun saudara pergi, saudara akan membawa kuasa kebangkitan itu, bukan kuasa kematian. Sebab Kristus ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Soe, hidup di situ dipakai kata soe, yang artinya Kristus tinggal dan memerintah dalam hidup saudara dan saya. Kalau soe itu ada dalam hidup kita, Kristus tinggal dan memerintah dalam hidup kita. Saudara, pasti
hidup kita itu berubah, kelakuan kita berubah, kehendak kita berubah. Tapi kalau hari ini kita masih sama dengan manusia lama kita, dengan pikiran kita yang sia-sia, saudara, pengertian kita yang gelap seperti Efesus katakan, saudara, berarti kita enggak kenal kuasa kebangkitannya. Enggak bisa, Bu, aku tuh orangnya gini ya gini. Nek wes ngamuk ya wes sak karepku dhewe. Tapi nek wes bar Bu. Kalau sudah selesai. Iya selesai, tapi yang diamui selesai, saudara? Enggak, saudara. Saudaraku, kalau kita ngerti bahwa kita ada kuasa kebangkitan dalam hidup kita, kemanapun saudara dan saya pergi, di mana ada kematian, di situ pasti akan terjadi kebangkitan. Amin, saudara. Bukannya kita datang malah terjadi kematian, saudara. Enggak, saudara. Jadi saudara harus menyadari kuasa kebangkitan, kenal kuasa kebangkitan, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. Saudaraku, sehingga apapun hari ini yang sedang saudara dan saya alami, mungkin kita berpikir, iyalah Bu, Tuhan pasti tolong untuk hal yang spektakuler. Tapi apa yang aku alami itu sesuatu yang ya sebetulnya ya biasa dibilang kecil, tapi yang penting juga bagi aku. Saudara, gak peduli mau hal besar atau hal kecil, kuasa kebangkitannya diberikan kepada kita dan saudara harus mengalami kuasa kebangkitan itu. Saya belajar dari hal-hal yang sederhana. Kemarin hari Sabtu padat sekali saya karena selain saya sekarang buka Dapure Bugem, saya juga buka Sivera Floris, ya. Jadi apa aja yang bisa dikerjakan karena saya kemarin banyak pelayanan cancel, akhirnya saya buka Sivera Floris. Dan kemarin saya dapat pesanan bunga kembang, paper flower. Saya harus pagi kerjain, kemudian kirim. Dan karena ada jadwal juga ke panti asuhan, kemudian ada yang minta konseling. Ada yang pesan roti tar, saudara, beberapa roti tar. Saya bilang nggak bisa karena saya mau pelayanan ke GKMI Kenari. Saya harus persiapan, mereka tuh minta tolong Bu, tolong kerja. Masa nggak bisa Bu bikinin roti tar? Aduh saya itu kok ya nggak bisa nolak ya. Ya sudahlah, katanya kan rezeki nggak boleh ditolak. Ya kan saudara ya? Ya udah, saya atur waktu begitu rupa supaya saya bisa ngerjain bunga. Saya bisa buat beberapa roti tar, saya bisa ngelayani jemaat mau konseling. Dan konselingnya luar biasa, saudara. Saya daripada di rumah saya karena lagi berantakan, saya ajak makan durian aja ya. Sambil konseling makan durian kan lebih hauje, saudara ya. Saudara, nah apa yang terjadi? Saya atur waktu begitu rupa supaya saya ada waktu untuk persiapan final. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika waktunya saya mau bikin roti tar, saya harus bikin rotinya dulu, cake-nya sebelum nanti saya hias. Sudah masuk oven jebret, ovennya kan udah panas. Ya sudah suhunya sesuai, saya tinggal untuk korah-korah ya, karena Pak Yu lagi capek sekali, saya suruh istirahat karena habis itu kita harus pergi. Saya lagi korahnya kan banyak saudara, karena 5 loyang. Nah saudara, selesai korah-korah, saya harus membersihkan dapur bugem saya. Lagi saya bersihin, saya merasa kok dapurnya enggak panas ya, biasanya kan panas kan, karena oven saya kan besar. Kok enggak panas, saya pakai gas. Saya lihat loh kok temperaturnya sudah di bawah 100, loh saya lihat apinya mati saudara, ternyata gasnya habis. Waduh berabe, yang pernah buat roti pasti tahu apa yang saya alami ya. Bapak ya, Pak Purnama ya, itu Pak Daniel pasti ngerti. Kalau roti sudah masuk, kemudian gasnya habis, temperaturnya turun, hasilnya apa? Bantat. Pasti bantat, bukan bantal, bantat saudara. Saya teriak-teriak, Hane, tolong. Tolongnya maksudnya suruh mindah ganti gas saudara. Karena tangan saya lagi bermasalah, harus direskan, enggak boleh angkat-angkat dulu. Saya enggak bisa angkat gas itu, ganti dengan yang di dapur masih penuh. Saya teriak-teriak, wah suami saya tuh enggak tahu mungkin telinganya disumpelin enggak dengar. Saya lari ke atas, Hani tolongin aku, sudah teriak-teriak, apa kebakaran? Enggak, itu loh gasnya ini komporku, gasku habis. Walah, gas habis saya kok kayak rumah kebakaran, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ini penting bagi kamu, enggak penting bagiku penting. Kalau kamu enggak cepat ganti bantat ini, kayaknya udah bantat. Karena dia udah di bawah 100, udah turun terus. Karena udah berapa menit. Suami saya langsung saya geret turun, cepet kamu geret gas. Wah, tapi saya hati-hati karena saya enggak mau itu gas dalam menyala. Saya pas ganti gas saudara. Kemudian setelah diganti, dia mulai pelan-pelan naik, saya kencengin. Saudara, saya merasa gini, bisa bantat ini. Kayaknya enggak mungkin deh. Tapi saya ingat kuasa kebangkitan. Ya, kalau kuasa kebangkitan bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia bisa membuat roti yang bantat jadi mekar. Bisa? Bisa enggak saudara?
Saya dengan penuh iman kali ini, Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai ini bantat kau bantat, saya harus ngulangi, ini telurnya banyak, kuning telurnya, aduh kok eman dan segala macam. Aku percaya kuasa pembangkitanmu sanggup membuat roti yang bantat jadi mekar. Roti bantat jadi mekar, roti bantat jadi mekar. Saudara, ketika waktunya sudah harus saya buka, saya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saya keluarkan satu demi satu loyangnya, saya balik. Gimana saudara? Gimana? Kok seneng nek roti saya bantat toh saudara. Saya kan harus ngulangi dari depan. Luar biasa. Ternyata kuasa kebangkitan itu tidak hanya berkuasa membangkitkan Yesus dari orang mati, tapi bisa buat roti saya yang harusnya bantat jadi mekar. Amin saudaraku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah saudara, kalau hal-hal yang sepele aja Tuhan tolong, apalagi yang bagi saudara itu hal-hal yang penting, hal-hal yang besar, pasti Tuhan tolong. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, pemain musik bisa maju ke depan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi serupa dengan Kristus? Saudara, kita bukan hanya sekedar mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, tapi kita harus mengenal apa saudara? Filipi 3 ayat yang ke-10 saudaraku, bukan saja kita mengenal kuasa kebangkitannya, tapi kita mengenal persekutuan di dalam penderitaannya supaya kita serupa dengan kematiannya. Saudara tahu apa alasan Yesus menderita? Halo? Apa alasan Yesus menderita? Tahu saudara? Apa? Menebus dosa kita, apa? Ada lagi? Mungkin ada yang bilang kasih, itu ekspresi. Ya, pendamaian itu ekspresi. Tapi alasan yang utama Yesus menebus dosa kita, Yesus menderita karena Dia taat kepada Bapanya. Amin saudara. Kasih itu ekspresi, pendamaian itu ekspresi. Saudara, karena Dia taat kepada Bapanya. Ya saudaraku, Bapa mengekspresikan kasih melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari ini saudara, kalau saudara harus menderita, pastikan penderitaan itu bukan karena salah dewi. Ya, tapi kalau kita menderita karena kebenaran, saudara, itu artinya kita mengenal persekutuan di dalam penderitaannya. Karena nanti saudara baca di rumah Petrus 4 ayat 13 sampai 17. Kalau saudara kita, saudaraku tidak mau kita belajar mengenal kebenaran, pasti isi pikiran kita bukan perkara yang sia-sia. Pengertian kita menjadi terang, perasaan kita tidak tumpul. Ya, saudaraku, di 1 Petrus pasal 4 ayat 13 ayat 17, saya suka sekali dengan terjemahan VMD di ayat 21. Dikatakan, aku tahu bahwa kamu telah mendengar tentang Dia dan kamu di dalam Dia. Jadi Kristus ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Jadi kamu telah belajar tentang kebenaran, yaitu kebenaran Kristus. Kamu diajar untuk meninggalkan dirimu yang lama, itu berarti kamu harus berhenti melakukan yang buruk dahulu kamu lakukan. Kebiasaan kamu itu semakin buruk sebab orang ditipu keinginan buruk yang ingin dilakukannya. Hati dan pikiranmu harus dibuat baru karena kamu hanya menjadi manusia baru yang dibuat menjadi serupa dengan Allah, hidup benar di hadapannya dan hidup di dalam jalan yang kudus dan benar. Saya percaya ketika kita, saudaraku, dalam pengejaran kita untuk keserupaan dengan Kristus, pikiran kita, hidup kita, hati kita akan diubahkan menjadi baru. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi 2 Timotius pasal 3:12 katakan memang setiap orang yang mau beribadah kepada Tuhan harus menderita aniaya. Kata beribadah di situ dalam bahasa aslinya dipakai kata eusebos. Artinya orang yang mengejar keserupaan dengan Allah itu harus menderita aniaya. Jadi jangan alergi dengan penderitaan. Kalau itu karena Kristus, saudara, itu tandanya saudara mengenal persekutuan di dalam penderitaannya. Supaya apa? Kita semakin serupa dalam kematiannya. Saya berdoa saudara dan saya tangkap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Untuk kita bisa menjadi serupa Kristus, tidak ada jalan lain. Saudara harus kenal Dia dengan benar. Kita harus ginosko dengan Dia. Yang kedua apa? Kita harus mengenal kuasa kebangkitannya. Yang ketiga apa? Kita harus mengenal kuasa penderitaannya. Supaya kita semakin serupa di dalam kematiannya. Tuhan memberkati. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dan ku ingin mengenal Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari lebih lagi yang mau kenal Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran yang hidup yang kami terima. Kebenaran yang akan memerdekakan setiap kehidupan kami ketika kami mengetahuinya dan menghidupinya. Tuhan, mampukan setiap kami, Roh Kudus bantu kami. Untuk kami memahami akan kebenaran-Mu, memahami akan kehendak Kristus dalam hidup kami tiap-tiap hari. Sehingga kami boleh mengejar keserupaan dengan Engkau. Segambar serupa dengan Engkau. Hidup kami merepresentasikan, hidup kami merefleksikan cerminan dari kehidupan Kristus di dunia ini. Tuhan Yesus, bawa kami untuk semakin kenal Engkau lebih lagi, lebih intim dengan Engkau. Mengenal kuasa kebangkitan-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Mengenal kuasa penderitaan-Mu sehingga kami semakin serupa dengan kematian-Mu. Dan hidup kami adalah hidup yang berdampak, hidup yang menjadi berkat, hidup yang akan mengubahkan banyak kehidupan. Karena kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus itu ada dalam hidup kami. Engkau sendiri yang tinggal memerintah dalam hidup kami. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Kami percaya setiap benih firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena firman ini akan mengerjakan sesuatu yang hidup, sesuatu yang ilahi dalam kehidupan setiap kami. Dan boleh berakar kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis, buah yang sedap, buah yang bisa dinikmati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap melakukan firman Tuhan. Mari katakan sama-sama saya, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Tuhan mengasihi kita semuanya. Setiap hari, setiap waktu.